Hai Winis, kembali lagi di Winnie the Pool episode kayaknya ke-12 ya hari ini ya? 12 ya? Oh iya. 12. Kayak kita udah sering banget bikin jadi lupa. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas lagunya BI yang judulnya Midnight Blue. Jadi ini lagu Korea ya, Wen ya? Oke. Kalau gitu kita langsung dengerin lagunya aja. Kita bahas lagunya dulu dikit kali ya, Pak? Sedikit gitu ya. Oh iya, boleh banget. Okay. Jadi biasalah teman-teman karena kita segmentasinya mau luas gitu. Jadi lagu Korea, Indonesia dan Barat. Kali ini kita bahas lagu Korea. Nah, jadi lagu BI ini itu salah satu member dari boy band Korea yang cukup terkenal nih, Pak. Namanya iKON. Kamu tahu lagu Saranaheta? Tahu nggak ya? Iya, tahu. Tahu. Iya, jadi dia itu leadernya band ini gitu, boy band ini, dan aku udah ngikutin mereka itu dari awal debut gitu loh. Bukan debut malah, jadi dari awal mereka training gitu loh. Gitu. Tapi setelah lumayan besar nih bandnya, boy bandnya gitu di tahun 2019 kalau nggak salah, CBI ini itu punya skandal gitu. Skandalnya kayaknya narkoba gitu deh gitu dan ketahuan gitu. Akhirnya dia quit lah dari si iKON ini. Tapi iKON ini tuh kayak berasa kurang apa kalau nggak ada dia, karena selama ini yang bikin lagu tuh dia gitu. Dia selain juga boy band tapi juga yang bikin lagu, juga yang bikin dance-nya, dan juga rapper gitu. Jadi dia keahliannya itu banyak gitu. Dan semua lagu iKON itu biasanya dibikin oleh dia gitu. Nah, terus dia hilang nih. Hilang sampai pada tahun 2021, kalau nggak salah di bulan Maret apa Mei gitu. Dia ngeluarin lagu ini sebagai solo gitu. Karena dia sempat kena cancel culture gitu loh. Karena kena cancel karena dia ini kan narkoba gitu. Jadi dia sempat menghilang, keluar lagi deh dia lagu ini yang ditunggu-tunggu banget sama fans-fansnya gitu. Tapi nih gitu ya, ini info miringnya ya gitu. Katanya kasusnya dia itu tuh bukan asli gitu loh, tapi dibikin-bikin gitu sehingga agensinya mau mengeluarin dia gitu. Aku nggak tahu ya kebenarannya atau apa gitu. Nah, melalui lagu inilah dia menyatakan perasaannya selama dia di cancel di Korea gitu. Maksudnya dia nggak keluar, nggak jadi makanya yang nggak punya job, maksudnya tidak berkarya lagi gitu. Dan lagu ini tuh salah satu kayak charity gitulah, untuk donasi. Aku sempat baca itu. That's why dia ngeluarin lagu ini, dan banyak banget orang-orang yang menantikan lagu dari si Mas BI ini. Semuanya lo panggil Mas. Oke. Terus how come kamu kok bisa nemu lagu ini dan ternyata ini ya maksudnya bisa masuk untuk kita bahas gitu. Jadi lagu ini itu ya karena aku fansnya ya. Jadi langsung keluar aja di iniku, di apa namanya, beranda YouTubeku gitu. Terus aku kayak nggak percaya gitu kan, karena kan banyak ya fans-fans yang bikin lagu gitu kan. Ini beneran dia nggak sih yang bikin gitu. Terus ternyata beneran ini BI, dan dia bikin agensi sendiri, bikin lagu sendiri, jadi solois sendiri. Dia kerjasama sempat sama Afgan juga kalau nggak salah. Nah, lagu ini tuh yang emang menurutku kayak menggambarkan perasaan di usia-usia kita yang masih kayak ya belum jelas kehidupannya atau masih bingung sama amal yang dilakuin gitu. Dan ini menurutku super menggambarkan perasaan kita, dan di endingnya akan berasa bagus lah pokoknya. Dengerin aja. Makanya kita bahas, nggak tahu mau ngomong apa nih. Gitu, Pak. Oke. Menarik karena ternyata lagu Korea itu ada yang bahas tentang ini juga. Atau aku terlalu kurang jauh ya mainnya ya. Jadi aku pikir cuma dancing, tapi ternyata juga ada lagu yang cukup menina bobokkan kita untuk You Are Not Alone. Benar. Oke. Baik, Winnie. Kita mau bahas sekarang. Oke. Oke. Kalau gitu aku coba share musiknya ya. Oke. Ini kelihatan? Ya.
Jadi kita pakai lagunya BI, judulnya Midnight Blue, terus ini kita pakai videonya Deli Lumbin. Ya, pinjam ya Mas lagunya ya Mas, videonya. Oke, kita mulai ya. Nanti kita bagi jadi beberapa segmen, habis itu nanti Weni ceritain perspektif Weni tentang lagu ini gitu ya. Oke. Oke. Dilanjut lagi apa cukup yang tadi? Sampai sini nggak apa dulu. Oke, lanjut dulu ya. Sampai sini nggak apa-apa. Oh, sampai sini? Oke, Weni, silahkan. Tadi tuh liriknya karena pakai bahasa Korea agak gak hafal, tapi tadi ada translate-nya, sempat ada yang fragile. Oke. Bentar. Kayak bentar. Apa nggak apa-apa ya? Ya udah. Oke. Baiklah. Oh, kamu nungguin aku. Kita diem-dieman gitu ya. Oke. Aduh. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, guys. Ini uncut ya, guys. Ya, jadi... serius? Oke, aku harus cari backup lirik di sini dulu. Lanjut. Ya, aku juga. Nah, jadi karena ini bahasa Inggris Korea, jadi kita harus translate dari bahasa Korea ke Inggris Indonesia gitu ya. Jadi memang cukup ada effortnya. Cuma aku mencoba menjelaskan dalam bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Kalau di liriknya tadi itu ini, kita tumbuh terlalu dini, kemudian hati kita yang rapuh, kata-kata yang mematikan seperti pengorbanan gitu. Nah, kalau ini tuh aku ngelihatnya dari lirik ini tuh CBI pengen jelasin ke kita bahwa pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kok gue kayaknya lahirnya bukan lahir ya, rasanya tuh apa-apa tuh terlalu cepat untuk terjadi gitu. Aku belum siap, aku belum ready untuk semua hal ini kayak gitu. Jadi itu yang kayak di lirik awal tuh yang kayak kita tumbuh terlalu dini gitu. Contohnya juga aku ngeliat sih dari CBI-nya ya. Karena CBI itu tuh kayaknya dia jadi kalau di Korea itu Pak, kalau jadi trainee itu dari usia belasan tahun yang kayak kita masih SMP, mereka udah trainee, mereka SMA udah debut, udah jadi artis gitu yang memang bukan waktunya kalau di Indonesia ya mungkin bukan waktu yang untuk bekerja ya kayak ya udah kita waktunya bermain belajar main sama teman-teman tapi mereka tumbuh terlalu dini gitu terpaksa untuk tumbuh dan melakukan hal-hal yang sebenarnya belum di usia mereka gitu itu yang digambarkan di lirik pertama gitu yang mana sebenarnya hati kita tuh masih rapuh kemudian banyaknya kata-kata yang menyakitkan mungkin kayak seiringnya kita harusnya kita belum mendengarkan kata-kata yang menyakitkan tentang kehidupan ini. Sebenarnya kan yang kalau kita yang semakin tumbuh dewasa kayaknya banyak hal yang kita tidak sangka-sangka gitu. Ternyata ada di dunia ini ada orang-orang yang seperti ini, seperti itu dan sebagainya yang harusnya di usia dia belum gitu. Tapi ya mau gimana lagi dia tumbuh terlalu dini gitu. Gitu di lirik ini menurutku. Menurut kamu gimana, Pak? Oke. Sebenarnya kurang lebih sama sih, cuman tadi aku mikirnya ya grow up too early aja. Cuman setelah kamu kasih tahu kalau ternyata di Korea itu usia remaja-remaja awal itu ternyata mereka sudah harus menyiapkan tentang karir dan masa depan mereka itu lebih berat gitu ya, lebih berat dibandingkan kita yang ada di Indonesia yang mana kira-kira umur segitu juga masih sekolah, belum terlalu menyiapkan sih masa depan, cuman emang belum terlalu spesifik, terus juga belum terlalu segitunya dibebankan sebagai tanggung jawab gitu. Jadi aku ngelihat ternyata ini juga ada kaitannya dengan culture ya, kalau di Korea gitu kan. Terus juga lebih spesifik lagi mungkin karena memang si BI ini dari dulu memang sudah diarahkan untuk menjadi apa namanya idol ya.
Idol, iya. istilahnya. Iya, idol. Iya, jadi pun timeline kehidupan yang dia temuin ini lebih berat tentunya, lebih berdinamika gitu ya kalau dibandingkan dengan remaja di Korea lainnya gitu. Jadi di Korea udah lebih berat nih levelnya dan lebih nganu, terus si BI yang pingin punya karir, pingin yang disiapkan karirnya sedemikian rupa, jadi lebih berat lagi, jadi double gitu. Terus ternyata aku jadi sadar juga sih kalau makin gede itu justru kita semakin lebih punya kesadaran yang luas terhadap sesuatu-sesuatu yang mungkin bisa aja itu tuh menyakiti kita gitu loh. Makanya tadi dia bilang jadi lebih rapuh gitu kan. Karena kita punya kesadaran yang lebih sehingga kita juga bisa lebih banyak mengidentifikasikan situasi yang ternyata tuh dipikir-pikir tidak sesimpel itu dan bahkan bisa juga bikin kita ngerasa hancur gitu. Itu sih yang aku peroleh dari penggalan lirik ini. Tapi mewakili banget gak sih kayak, kita pasti pernah ngalamin yang kayak aku sih sering, entah aku yang selalu menyalahkan dunia ya. Tapi kadang mikir, am I too early gitu untuk merasakan ini? Kayaknya aku nggak ready, atau memang akunya yang kayak cupu gitu, bukan cupu ya, kayak terbiasa untuk apa namanya, enak gitu, bukan enak ya, maksudnya tidak terlalu terbiasa untuk merasakan hal itu, jadi kita ngerasa early gitu sometimes ya. Tapi ya depends on, sebenarnya nggak salah juga ya menurutku di Korea, karena memang kayak begitu ya culture-nya gitu, dan orang-orang emang dari awal udah look up untuk, oh dari usia segini tuh udah tahu wanna be what gitu. Mungkin minusnya ada plus minusnya. Kalau minusnya kita mungkin kita lebih enak pas usia sekolah, tapi pas usia kayak kita kayak what am I doing gitu, kayak gue udah ngapain aja gitu. Tapi ya ada konsekuensinya juga gitu. Mungkin dia jadinya stress karena ya tekanan yang begitu tinggi, karena memang jadi idol tuh tekanannya tinggi banget Pak. Kamu kalau lihat survival mereka kok aku jadi kayak bahasa ini, survivalnya mereka gitu ya, itu kayak sulit banget gitu loh, kayak mereka harus latihan, tidur berapa jam, terus harus sekolah, tetap harus sekolah juga gitu. Jadi mungkin sometimes di usia kayak kita, mereka kayak ngerasa, oh gue nyanyiin waktu bermain gue waktu muda gitu ya, pas udah dewasa sudah lewat waktunya gitu. Maybe. Jadi ya nikmati aja lah guys waktu kalian gitu. Semua akan datang pada waktunya ya, nggak apa gimana. Iya betul. Baik mau jadi warga Korea atau Indonesia kayaknya akan sama sih ya. Sama sih beratnya. Tapi it's okay, ternyata ini jadi pelajaran buat kita juga, dan mungkin sebetulnya lagu ini juga akan relate untuk didengar sama idol yang lainnya gitu. Jadi BI ini mewakili suara teman-teman idol. Apa sih, so kenal banget. Kayak Siapa gitu teman-teman idolnya? Kamu kenal siapa? Malu banget. Kayak nyesel banget ngapain ngomong gitu ya. Mana nggak usah di-cut lagi, aduh malu. Sok kenal. Sok kenal gitu ya. Apaan pansos. Oke. Kita bisa lanjut ke lirik selanjutnya. Oke. Nanti ini deh kamu bilang stop di mana, soalnya aku masih belum paham penggalannya. Aku tuh sambil baca lirik, cuman kan ini bahasa tulisan apa Hangul. Nah, nggak ngerti juga gitu. Oke. Ini sebelum ref berhentinya berarti. Let's go. Oke. Cuman Korea sama English ya, benar-benar nggak ngerti ini nanti. Oke. Iya lanjut. Lucu banget kita ngodainnya. Oke. Apa kali gini aku ngodainnya kalau berhenti tuh kayak gitu. Ya, aku sih ngeliatin kamu sambil gitu. Oke. Baiklah. Nah, kalau yang ini bagian ini tuh kayak udah mau
keangkat nih ya emosinya gitu. Dia bilang di sinilah kan tadi dia nanyain tentang ceritain tentang perasaannya gitu. Kemudian gimana hatinya rapuh dan sebagainya gitu. Nah, habis itu dia masuk ke bagian ini, dia bilang, "Buat apa sih aku di sini?" gitu. "Untuk apa keberadaanku di sini? Aku nggak tahu." gitu. Apapun itu aku nggak tahu. And then dia bilang apa namanya? Berharap hidup dengan bahagia. Jadi gini, bahasa Inggrisnya tuh apa ya tadi Kak, aku lupa. Jadi kayak let's be happy they said gitu. They said itu maksudnya ya udah aku datang ke dunia ini dengan konsep bahwa orang-orang bilang hidup itu adalah untuk bahagia kayak gitu. Padahal sebenarnya aku nggak tahu nih apa yang aku lakuin di sini, keberadaanku sebagai apa, aku mau apa. Yang jelas yang aku tuju adalah I wanna be happy gitu, I wanna be bahagia gitu. Tapi ya nggak tahu caranya gimana pun aku nggak tahu aku harus ngapain kayak gitu. Jadi itu yang di lirik ini gitu. Karena memang kayak pastilah semua orang di dunia ini gitu ya hasil akhir maksudnya tujuan akhirnya I wanna be happy, aku pengen bahagia. Yang bahagia pun sebenarnya tidak terdefinisikan secara konkret juga, maksudnya definisi bahagia itu samakah untuk semua orang atau apa namanya untuk orang ini dan orang lain apakah sama gitu, dan apa standarnya kayak gitu. Nah itu yang sebenarnya dia pertanyakan gitu, sedangkan aku sendiri nggak tahu aku ini tuh mau apa, keberadaanku tuh siapa dan sebagainya, yang memang what is happiness gitu katanya di lirik ini, di bagian ini gitu. Kamu gimana dari lirik itu? Ujian banget nih. Karena liriknya pendek, cuman tadi aku sambil baca Inggrisnya, kurang lebih seperti itu. Sebetulnya walaupun kita memang udah punya kepengenan, tapi tetap clueless kan. Kita tuh sebenarnya bener nggak sih menginginkan itu, dan kita tuh udah di track yang betul atau belum. Kadang kayak sekarang pun aku ragu, trackku bener apa salah gitu kan. Iya, that's Cici right. pun juga pasti ngerasain itu gitu loh, walaupun misalkan orang juga di CV-nya udah penuh tentang pengalaman kerja, tapi apakah ini yang aku inginkan? Apakah ini akan menuju ke kebahagiaan gitu? Kadang tuh kita pengennya simple deh, kayak cuman pengen happy, pengen tenang, kayak yang lagu kemarin itu cuman pengen itu, tapi kayak yang kamu bilang tadi, masih nggak ngerti how to define it dan membreakdown itu menjadi sebuah langkah-langkah konkret untuk mencapainya gitu. Karena aku rasa itu kayak gitu juga butuh waktu untuk berkontemplasi, sedangkan tiap hari kita kayaknya nggak punya cukup waktu untuk itu deh. Tiap hari Cici ini misalkan dia dari Senin sampai Sabtu, bahkan kadang Minggu juga full kerja gitu kan. Malam juga kayaknya capek kan, lu kan udah jompo gitu ya. Sama, aku juga kayaknya aku akan terlihat lebih ringan, tapi ternyata enggak juga, nggak punya waktu untuk berkontemplasi gitu loh. Makanya mungkin kita perlu mengajukan program ke pemerintah untuk setiap orang dapat cuti 2 bulan untuk berkontemplasi, memikirkan gimana Advokasi ya. mencapai bahagia. Boleh, Ci, boleh. Pelan-pelan dulu dari ini kan itunya kamu tuh. Ya kan? Itu kan termasuk yang mudah lah. Astaga. Evidence-nya Terus berarti nanti kita harus kumpulin ya. Kok jadi bahas ini? lanjut. habis ini kita bikin Google Form kali ya? Iya, kita survei, kita bikin mini riset gitu kan, kebahagiaan, kebutuhan liburan. Iya loh. Perlu untuk mendiscover diri kita, pengennya happy itu gimana, kayak bahkan tentang pasangan aja tuh kita perlu melakukan self discovery. Lo pengen pasangan kayak gimana supaya happy gitu. Nggak penting. Tapi ini ya, aku ngobrol tentang itu ya. Tapi tantangan kita adalah, maksudnya karena kita adalah mahasiswa psikologi ya. Jadi itu sebenarnya pertama Indonesia tuh masih berkembang, yang mana mental health is not bukan prioritas utama, of course gitu menurutku ya. Karena ketika aku kemarin habis ketemu nih sama, pokoknya aku habis ya sejenis audiensi lah ke BKKBN gitu. BKKBN kan berarti berhubungan sama keluarga berencana, yang kesehatan dan sebagainya. Dan orang-orang, aku di antara orang-orang kesehatan
fisik dan aku kesehatan mental gitu ya. Yang mana memang pemerintah aja untuk dalam kesehatan fisik aja tuh ya sudah berusaha gitu, tapi mungkin pemenuhannya tidak begitu gitu. Apalagi kita yang masalah kesehatan mental yang nggak semua orang paham itu problem. Dan pun contoh HIMSI aja kan bukan ini pemerintah kan gitu. Kita nggak ada license khusus dari pemerintah loh dan sebagainya gitu, yang memang ya gimana ya gitu untuk menjadikan ini sebuah urgensi bersama ketika pun ya kita need dukungan lah dari pemerintah sebenarnya dan awareness dari masyarakat juga bahwa itu penting gitu menurutku sih ya. Ya benar sih, tadi aku cuma bercanda doang. Kayak serius ya aku masih. Ya, tapi emang aku sempat kepikiran gitu, kayak problem kita tuh memang nggak ada waktu, Ci. Itu yang bikin kita seolah-olah tuh kayak nggak mengenal diri kita, nggak mengenal apa yang kita lakuin gitu. Kalau kayak gini kan kita bisa nyambung kemana-mana ya sebenarnya Pak. Of course dari misal nih, sebenarnya kan masalah mental health itu tidak harus inklusif ya, tidak ada batasan usia gitu, which is kayak orang dewasa bisa, remaja bisa, anak kecil bisa. Jadi kayak anak sekolah pun sebenarnya contohnya ya ini akan berhubungan sama pendidikan kita yang mana kita sekolah dari pagi sampai sore gitu, yang mana kita nggak ada waktu untuk bermain, untuk diam di rumah, untuk ya sekedar melakukan hal-hal yang ini sebenarnya mengaktualisasi diri kita sebenarnya gitu, yang ya orang-orang mikir kayak ya pendidikan is always your study belajar gitu, yang ya aku jadi curhat gitulah. Ya bener sih, kadang aku juga mikir misalkan besok aku punya anak, aku kerja, misalkan anakku nggak sibuk tapi akunya sibuk, kan sama aja gitu loh, tidak Semuanya bisa berhubungan ya. memantau, meskipun dianya slow, sayanya sibuk, dia masa tumbuh sendiri, nggak mungkin gitu. Ya, mari kita membuat proposal agar 1 hari itu 30 jam. Astagfirullahaladzim, 30 jam. Mungkin jamnya nggak kali ya, lebih ke kayak jam kerjanya kali ya. Maksudnya kayak penelitian kok aku jadi ngomong, pasti kayak banyak orang juga udah tahu. Maksudnya jam kerja tidak berbanding lurus dengan produktivitas sebenarnya gitu. Maksudnya udah banyak loh penelitian, harusnya kita sadar ya gitu. Sadar jam kerja itu tidak berbanding lurus dengan ini. Bayangin misal kayak gini. Ini kayak aku lagi ini ya. Ini kita jadi bahas ini ya, nggak apa-apa lah ya. Misal gini. Podcast Kamu kita adalah seorang ibu yang bekerja. Oke. Sedangkan jam kerja kamu adalah 8 jam setiap hari. Which is dari dari jam 9 sampai jam berapa tuh? 5 ya? Sekitar itulah. Kamu bekerja, terus kayak kamu mikirin anak kamu, sambil mikirin anak kamu gitu. Nah, jadi yang harusnya kamu 8 jam itu bisa produktif, kamu agak terpecah pikiran kamu, yang sebenarnya masalah produktivitas itu kalau pikiran kamu udah terpecah, balik lagi ke bahasan kerjaan kamu tadi, itu butuh waktu yang cukup lama loh gitu. Jadi waste time lagi gitu. Sedangkan kalau misalnya kamu kurangi 2 jam untuk 2 jam ini bisa digunakan untuk pemikiran anak, ngurusin rumah dan sebagainya, yang 6 jam ini bisa tergunakan dengan baik gitu loh. Paham nggak sih? Jadi kayak kalkulasi dari perusahaan atau apapun lah ya, tempat kerja dimanapun tuh harusnya bisa memikirkan hal ini biar fokus aja ke kerjaan, tapi kamu nggak kasih waktu yang panjang, yang sisanya bisa difokusin buat rumah dan sebagainya gitu. Kayaknya semua pemimpin harus diberikan informasi gitu ya terkait mental health gitu ya, well-being gitu ya. Padahal ada psikolog ya di masing-masing perusahaan. Ada kan? Gimana pertanyaannya? Iya ada. Tapi ya mungkin tidak bisa mengintervensi sejauh itu. Kecuali Cici menjadi presiden 2000 berapa itu? 2000 berapa itu mau? Ya boleh. Pas lo ya, karena kita anak kecil, ngapain? Kita belum capable untuk hal itu sih. Cuman pun mungkin kita sekarang detik ini nih jam berapa? 14.38. Kita mikir ini kayak suatu solusi, tapi setelah kita gede dan berkecimpung langsung kayak apa dah nih kagak efektif, mungkin kita mikir gitu sih ya. Benar. Balik lagi emang ya udah, yang penting kita di pikiran saat ini ya. Yang penting punya podcast. Maksudnya mungkin ini bisa jadi pengingat mungkin di masa depan, atau kayak tiba-tiba kayak lo bego banget sih dulu ya. Setidaknya ada proses berpikir sih, Ci. It's okay. Kalau nggak pernah melalui proses ini kan kita tidak akan sampai di proses yang baik, ya nggak? Nggak bisa bikin SPSS, nggak bisa
Ngaco nih. Oke, curhat. Kita lanjut ke bagian ref-nya kali ya. Ini ngomongin ini aja Oh ya, udah berapa menit. Lanjut. aduh iya. Aku kan admin, bentar. Nanti aku gini ya. Oke. Siap, 1, 2, 3. Emang gini ya? Kok internet gue nih, kenapa nih? Oke, lanjut ya, I'm so sorry. Oke. Ini kayak, Oh, oh. silakan diinterpretasi. Oh, Oh. Oke, kita bacain lirik bahasa Indonesianya. Dia bilang, today's, hari ini pun, iya nggak sih itu awalnya? Iya, benar. betul kok. Nah, Saya ini tahu. di hari ini gitu, hari malam yang dengan malam yang gelap gitu. Facing the Bam night itu, is your heart. bam itu bahasa Koreanya malam gitu loh. Di malam yang gelap gitu. Terus your heart menghadapi itu. Iya kan, itu kan ya? Facing the night is your heart. Betul. Coba Pak, bacain bahasa Inggrisnya Pak. Kalau bahasa Indonesianya jelek ya, bahasa Indonesianya. Translate-nya ya, translate-nya ngaco ya. Coba Oke, English-nya, again, facing the night is your heart. I'll keep it warm with a blanket. Holding back tears at night is your life. I'll pretend I don't know. Oke, baiklah. Oh iya. Emang nggak ngaco sih kalau di Indonesia. Iya, agak ngaco Indonesia ya. Oke. Loh ini apa ya maksudnya? Berarti kan Inggrisnya aja ngaco. Intinya kalau aku sih ngelihatnya ada again-nya ya. Aku ngerasa kayak again facing the night, aku menghadapi. Ini kita brand ambassador ini. Ntar guys. Tapi aku pakai straw. Iya, canggih weh. Jadi ini hari ini pun dia menghadapi malam yang gelap kayak gitu, facing the night gitu ya. Maksudnya si your heart, si his heart gitu ya. Terus dia kayak akan menyelimuti si hatinya dengan blanket, which is a selimut gitu ya. Terus holding tears gitu, maksudnya menahan tangis dalam kegelapan, hidupnya yang penuh dengan luka gitu. Tapi I'll pretending gitu, aku kan pura-pura nggak tahu gitu. Jadi kalau di sini kayak dia jelasin bahwa ya maksudnya dengan semua permasalahan itu ya pada akhirnya dia bisa menumpahkannya ya pas malam hari gitu, pas malam dia bisa nangis, kemudian menumpahkan itu gitu. Tapi aku mikirnya ya di detik ini ya, and then besoknya I'll pretending that it's okay, everything it's fine pada akhirnya gitu. Karena kalau dari pengalamanku aku juga bukan juga ya, beberapa mungkin kayak ya kita seharian mau nggak mau ya walaupun kita lagi nggak senyaman itu, mau nggak mau kita harus through the day lewatin harinya, dan pada malam hari kayak waktu dimana kita menumpahkan kelelahan itu, kesakitan itu gitu, dan besoknya it's like nothing happens, I'm back gitu. Aku nggak tahu ya konteksnya di sini apakah beneran rilis dengan itu atau malah kayak ya udah karena di sini konsepnya pretending ya, berarti nggak beneran ya gitu. Begitu menurutku. How do you think? Wait, nggak beneran maksudnya gimana? Maksudnya nggak beneran ini loh, nggak beneran rilis gitu loh. Karena dia ya udahlah aku pura-pura nggak tahu aja gitu. Bukan yang kayak besok dia beneran jadi happy, tapi kayak pretending aja untuk jadi happy. Oh, maksudnya. Oh iya. Pura-pura nggak tahu gitu. Aku kirain pura-pura adegannya yang tadi pakai selimut. Oh enggak. Besoknya kayak. Karena aku ngeliatnya gitu sih. Interpretasiku ya. Iya. Bener sih, aku juga nangkapnya gitu kayak pura-pura oke kan. Padahal malamnya nangis sampai mata lo bengkak kan. Iya. Terus bilang, oh Bilangnya, ini kejedot gitu. bener. Kalau enggak tuh apa ya andalan aku ya bilangnya. Enggak kok emang aku kayak gini. Atau habis ke ini, apa namanya, kena, apa sih namanya?
di apa sih namanya? Ada kosanku gempa. Kosanku gempa. Enggak. Live streaming Enggak gempa. sebelah menjadi. Enggak. Ini loh, apa namanya? Kena itu Apa? loh. Apa sih namanya? Yang terbang-terbang terus cet gitu, terus kayak bengkak. Takut banget. Apa sih Takut namanya? banget sumpah, Ci. Lebah ya. Iya, aku pernah dulu. Apa? Sumpah itu ngeri banget. Di sinimu, di kantong mata ini. Di sini aku di sini. Tapi kan dia bisa kayak whole sebelah mukaku gitu. Lu udah kenal aku belum sih, Ci? Kok aku nggak tahu kamu ngalamin itu? Kecil-kecil waktu masih bolang. Ya Allah, Ci, sakit banget. Astaga, di muka lagi. Tangan aja sakit, lagi di muka. Aku kan bohong sama orang tuaku. Aku nggak boleh main ke rumah temanku gitu. SD, SMP kelas 1-an. Instan karma. Rumah temanku tuh deket sawah gitu loh. Terus kan ada empang gitu, kita harus nyebrang gitu loh. Nah, sebelah empangnya itu ada pohon apa ya? Pohon alpukat gitulah. Nah, kayaknya yang kayak gitu tuh sering di situ ya hinggapnya gitu. Terus aku mau lompat melewati si empang, and then di sini kok. Terus bengkak deh gitu. Terus mamaku nanya, kamu kena ini di mana? Oh, jalan pulang sekolah gitu. Kayak nggak mungkin banget. Bisa kan itu di sawah atau di hutan-hutan kan, nggak mungkin jalan pulang sekolah. Oke. Jadi waktu kecil tuh belum pinter bohong ya? Iya ya. Belum pinter loh bohongnya. Iya, belum terlatih. Oke, baik itu. Mata bengkak. Kamu pernah gitu nggak sih, Ci? Pernah kayak itu, nangis di malam hari, bangun bengkak. Terus semalam nggak terjadi apa-apa gitu? Tapi aku kalau nangis di malam harinya pastilah ya gitu. Bukan pernah, tapi kayak ya sering lah gitu. Cuma aku tuh bersyukurnya adalah aku bukan tipe orang yang kalau abis nangis tuh ketara banget gitu loh. Kayak ada orang yang abis nangis tuh kayak hidungnya merah, matanya merah gitu. Aku tuh lebih kayak gitu ya doang. Kalau yang mata, muka tuh nggak begitu yang berubah setelah ini ya. Paling kayak ya mungkin kalau yang hebat banget gitu loh nangisnya yang kayak gitu itu mungkin agak berasa hebat banget nangis lo gitu ya. Tapi kalau yang kayak dikit, yang kayak nangis yang nggak yang kayak keluar air mata doang itu nggak akan berpengaruh ke mataku sih kalau menurutku gitu. Mungkin karena aku orang Padang kali ya, nggak ada hubungannya ya. Tapi baru tahu aku, iya sih. Tapi kalau kita nangis yang malam-malam sebelum tidur kan pasti gitu nggak sih, Ci? Kayak nangis yang tanpa suara gitu loh. Ya. Tanpa suara. Gitu kan. Aduh, terus kayak biar nggak kedengeran ditutupin bantal. Gila. Kalau di rumah kan lebih kayak berasa kan kedengaran sama orang tua atau apa. Jadi kan malam kan lebih sunyi ya, sepi gitu ya. Makanya ngekos. Iya. Tapi nanti apa Mbak ngekos yang mau nangis? Hanya apartemen. Ngapain ke apartemen? Apartemen lu buat nangis doang. Nah, nangis di motor pernah nggak sih, Ci? Aku pernah. Hujan terus kayak kelihatan kan nangisnya. Gila lah. Bener-bener. Drama banget sih. Keluarga Halilintar lu. Langit. Apa sih intinya gitu kan si langit-langit itu? Iya, langit. Tapi emang enak sih, Ci. Apa? Lanjut. Apa gini-gini? Aku bukain kacanya biar mukaku kena air gitu loh pas bawa motor. Drama emang ya. Sudah dipersiapkan. Hujan nih, nangis yuk. Gitu nangis yuk gitu. Nggak ada yang denger nih gitu. Tapi nangis emang enak sih. Kadang tuh pernah nggak sih kayak kamu tuh sininya penuh banget tapi nggak bisa nangis. Itu nggak enak mampus. Nggak enak mampus kayak sakit gitu loh. Tapi nggak kelihatan gitu loh. Iya sih itu keuntungannya. Tapi kagak lega. Keuntungan juga sih. Nggak tahu sih ya. Iya, karena dia nggak kelihatan jadi sometimes no one's understand gitu. Ya nggak sih? Emang kayak aku pengen banget sih dipahami rasanya. Bener sih itu manusiawi banget tuh ya, pengen dipahami itu bener. Tapi anjir kayaknya walaupun gitu tetap yang kita butuhin diri kita sendiri. Iya. Tahu deh dari kemarin aku ngomongin ini terus kayak dari kemarin tuh sering banget ngambil kesimpulan kayak yang kita bisa andelin cuma diri sendiri gitu. Iya. Dari podcast sama kamu terakhir, waktu itu ngobrol sama temanku kayak ya udah deh, semangat diriku sendiri. Iya, in the end of the day. Mari ngekos. We're always like semangat ya, and then we'll forget to cheer ourselves. Ya nggak sih?
Iya, itu Makanya makanya kita beli junk food supaya semangat. karena nggak ada waktu sih guys. Ya, walaupun agak mahal, tapi ya udah demi Kamu diriku berapa sendiri. harganya? Enggak, emang mahal ya? Sebetulnya tuh menurutku agak mahal. Masa Masa aku untuk makan makan siang siang doang. 50.000, cu? Iya Kamu sih. berapa? Sama. Aku dapat diskon Shopee jadi 47. Sama aja, anjir. Kamu beli apa? Ayam nasi sama minum sama apa? Enggak, aku beli burgernya sama kentangnya sama minumnya. Kayak paket gitu loh. Gitu. Ya, Burger King. Marilah ke Jogja. Kosanku deket banget sama McD tau. Oh iya. Kok lama Bapak nggak nganterin? Kok jadi nggak boleh? Antri, Oh, anjir. Antri di antri. McD-nya. Ya. Jalanan tuh, aku udah bilang, Orang jalan makan depanku McD tuh doang. buat turis-turis gitu. Apa? Emang orang makanannya McD doang? Gak tahu. Tapi mungkin ya, mungkin di kota mereka nggak ada McD. Maybe. Oke. Kamu Kamu ada bahas tambahan lagi apa? lirik ini? Enggak lah, nanti bayar, nggak mau. Udah. Oke, cukup. Next, kita lanjut. Jadi gini ya. Ya. 순간들도 추억이면 추억이지 모를 일이겠지 오늘 내가 뱉은 말이 내일은 유언일지. Oke. Bagian Wah, panjang. rapnya cukup panjang ya. Oke. Gimana? Oke, di lirik ini aku coba cek bahasa Indonesianya. Oh, dikit mirip, bagus lumayan better lah bahasa Indonesianya ya. Jadi this pain no one's know tadi kan dia bilang, maksudnya rasa sakit yang aku rasakan tadi, yang I'll pretending to be okay tadi itu no one's know gitu. Dan saking orang, kalau aku melihatnya gini ya, no one's know dan menjadi tidak berarti, kayak gitu kan liriknya. Aku mikirnya menjadi tidak berarti itu kayak saking seringnya dia pretending, seakan-akan itu something yang biasa aja dan bahwa itu bukan sesuatu yang, jadinya dia kayak sudah terbiasa dengan rasa sakit itu menurutku gitu, jadi kayak jadi nggak berarti lagi gitu, saking seringnya itu diabaikan. Maksudnya kayak ini loh, ya pokoknya perasaan yang diabaikan tuh jadi kayak hal yang biasa gitu, kayak toksik lah. Apa toksik. Lanjut, terus dia bilang juga gitu, kayak everyone's live dengan rasa yang sama kayaknya gitu, tapi they're pretending to be okay juga gitu, mereka menunjukkan ekspresi yang biasa baik-baik aja gitu. Maksudnya dia bilang kayak ya karena rasa sakit ini, kayaknya ya semua orang merasakan kesakitan itu, semua orang menjalani hidup dengan ya nggak ada hidup yang mudah gitu, dan nggak ada yang paham juga, dan pada akhirnya mereka sudah terbiasa dan live dengan ya ekspresi yang biasa aja kayak gitu karena sudah terbiasa gitu. Di bagian pertama. Kemudian dia bilang juga, sejak kapan sih aku jadi dewasa gitu. Maksudnya kayak sejak kapan ya aku jadi dewasa gitu, and what's next gitu, apa nih selanjutnya gitu. Mungkin terus dia bilang lagi lirik selanjutnya, rumah adalah tempat yang nyaman dan hangat tapi juga menjadi dingin. Ketika semua berlalu, maka semua itu hanya akan menjadi kenangan gitu. Kau tak akan tahu kata-kataku hari ini bisa menjadi wasiat di esok. Wasiat tuh kayak bukan wasiat, bisa jadi di esok hari lah gitu. Liriknya kayak gitu ya. Gitu. Nah, kalau menurutku sih entah mengapa ya, yang aku rasakan ini adalah di bagian ini dia bilang rumah itu memang tempat yang hangat dan nyaman gitu. But sometimes it can be so cold gitu loh. When it's sometimes itu bisa jadi sangat-sangat dingin kalau misalnya muncul perasaan maybe lonely gitu. Itu nggak sih, aku nggak tahu ya, itu yang ini rumah tuh emang siapa sih yang nggak nyaman di rumahnya sendiri gitu, pasti kayak udah di rumah tuh kita bisa se-comfort itu, but sometimes house can be, rumah tuh bisa jadi home can bisa jadi tempat yang dingin juga kayak gitu.
Gitu. Iya, kayak gitu. Gimana menurut kamu, Pak? Kamu ada tambahan nggak? Hmm. 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 Karena ini liriknya panjang tuh kayak aku mau mulai dari mana gitu kan. Hmm. Tapi mungkin tadi yang ini sih yang my pain that no one knows about becomes nothing. Itu termasuk represi kan ya? Kayak gitu. Gimana ya? Aku tuh mikir deh, sebetulnya banyak kali ya orang-orang yang melakukan represi itu sebetulnya loh. Kayak mereka terlihat oke atau mereka nggak punya pilihan lain selain terlihat oke. Sehingga mau nggak mau ya udah di-repress aja gitu. Atau mereka nggak tahu. Mereka Justru malah nggak tahu ya. Karena banyak orang-orang yang contoh nih, ini aku jadi ini ya, maksudnya banyak kemungkinan. Pertama mereka sadar, ya udah mereka represi. Saking atau mereka memang tidak pernah tahu bahwa itu gimana sih, kayak tidak pernah diajarkan dan tidak pernah, misalnya ya, contohnya kayak berkata tidak gitu. Kita tidak pernah diajarkan kalau berkata tidak itu sesuatu hal yang boleh. Jadi kita tidak tahu bahwa itu adalah hal yang boleh. Even untuk represi, kita sudah terbiasa untuk represi, kita nggak tahu kalau itu adalah represi, dan kita nggak tahu kalau itu nggak boleh, misalnya kayak gitu. Jadi keignorancen itu gitu. Bisa jadi ya. Oke. Inilah pentingnya saling memberitahu. Karena ternyata tuh walaupun kita ya kayak kita udah 23 tahun tuh ternyata kita nggak tahu apapun tentang kehidupan gitu loh, kayak we know nothing. We know nothing. I don't know gitu loh, harus gimana idealnya tuh kayak gimana, yang sehat tuh kayak gimana, walaupun kita mahasiswa psikologi punya teorinya segala macam, tapi tetap di prakteknya tuh semua tuh semu, kita nggak bisa dengan mudahnya mengidentifikasikan yang benar kayak gini, yang salah gini, di situasi gini kamu harus A daripada B, gitu. Jadi apa ya sebetulnya ini sih, makanya dia tanya kan, kapan aku jadi dewasa gitu loh, kapan dikatakan dewasa, orang dia juga bingung. Mungkin kalau dari angkanya gede 23 tahun, tapi ternyata bukan kosong, maksudnya kayak ternyata bekalnya masih dikit gitu. Dan what next gitu kan dia tanya, apalagi nih gitu, apa lagi, karena clueless gitu loh, karena nggak ngerti idealnya tuh setelah ini harus ngapain lagi. Dan ketika harus pulang ke rumah, di mana itu adalah salah satu sumber daya paling mudah untuk dapat jawaban, ternyata nggak semua rumah tuh nyaman gitu, nggak semua rumah tuh bisa ngasih jawaban itu, makanya dia kedinginan gitu kan. Apa sih? Bener. Dia dingin. Kira nggak ya? Tahu rumah, ternyata kau kos-kosan gitu kan. Nggak tahu mau tanya sama siapa gitu kan. Misalnya tipe orang yang temennya itu nggak banyak, kalaupun banyak juga belum tentu semua temennya bisa ngasih tahu. Yang tereasy, terdekat. Beneran. Kayak aku sama Wendy kan cuma pura-pura temenan gitu kan. Jadi aku kalau bingung tetap ke Google sih. Karena kan cuma diriku yang bisa nyelamatin aku. Jadi aku ke Google, nggak bisa nanya rumah gue jauh gitu. Jadi kayak ya udah semangat. Sekarang rumahnya jauh. Gaya-gayaan. Mari ngekos. Wah, kita slogannya mari ngekos. Tapi pun kalau misalkan balik ke rumah itu nggak semuanya misalkan itu akan membuat lebih clear gitu. Sometimes kadang itu justru rumah malah bikin makin blur gitu loh, makin kabur gitu. Karena mungkin tipe-tipe anak yang terlalu banyak diintervensi sama orang tuanya, sehingga dia tidak bisa dengan mudahnya mengambil keputusan. Jadi ketika ada apa-apa pasti balik ke rumah lagi. Ke rumah diarahin orang tuanya, bukan arahan original dari dirinya sendiri. Oke, semangat. Mari ke kos. Ya, lanjut. Iya, cuma kalau ngobrol-ngobrol soal itu ya, jadi ngobrol soal itu. Aku tuh abis nonton drama nih ya, drama kayak inspiring by drama. Jadi ada dua orang ini dia pacaran lah istilahnya gitu, tapi they have very different life gitu loh. Kenyataan dari orang berdua ini berbeda menurut mereka, bukan kenyataan menurut mereka ya, kenyataan yang mereka hadapi. Maksudnya
dunia yang mereka hadapi gitu. Mereka sama-sama anak SMA nih. Cuma yang satu ini dia adalah anak yang memang terbiasa sama orang tuanya, bukan anak emas ya, sudah terlahir kaya lah gitu, sudah terlahir sudah punya toko gitu, sudah banyak toko yang bapaknya punya, maknya punya, dan dia anak satu-satunya. Yang cewek ini tuh enggak, jadi cowok yang tadi ya. Yang cewek ini tuh enggak, dia anak kayaknya orang tuanya udah nggak ada, dia tinggal sama neneknya gitu. Dan si cowok ini cita-cita hidupnya cuma satu, dia pengen hidup santai gitu. Si ceweknya karena dia terbiasa hidup susah, dia pengen hidup normal gitu. Pengen hidup normal seperti orang pada biasanya gitu. Nah, tapi aku ngelihat ada semuanya pasti kita ngelihat kayak oh ada dua perbedaan nih gitu. Tapi dari dua anak ini tuh aku ngelihat ada perbedaannya adalah kalau si cowok ini dia terbiasa dibantu oleh orang tuanya dalam apa-apa keputusan dan sebagainya gitu. Ya memang pada akhirnya ketika dia berbuat kesalahan atau gagal gitu, setidaknya ada yang menolong gitu. Walaupun sebenarnya dia nggak seneng nih dibantu gitu. Gitu. Ada yang maksudnya ketika dia di bagian terpuruk sekalipun setidaknya dia tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Itu si anak yang cowok. Kemudian si ceweknya ini dia sangat independen, terbiasa untuk ngurus dirinya sendiri, terbiasa untuk ngurus apapun sendiri gitu. Tapi dia juga punya ketakutan adalah ketika dia gagal, dia akan bertanggung jawab itu juga diri dia sendiri. Kayak gitu. Jadi dia tidak punya backup plan kayak gitu. Gitu yang aku lihat. Jadi ya pada akhirnya dua-duanya ada konsekuensinya gitu. Tapi apakah ada orang tua yang memang di tengah-tengah gitu yang membiarkan kita mengambil keputusan, tapi saat kita gagal dia juga kayak tetap maksudnya membantu kita untuk bertanggung jawab atas itu gitu. Karena ya balik lagi ada plus minusnya sih aku ngelihatnya gitu. Dan akhirnya mereka putus hanya karena bukan hanya karena ya, karena mereka melihat dunia dari sisi yang berbeda gitu. Ceweknya ya berharap untuk hidup normal, cowoknya ya berharap untuk hidup santai. Ya jadi kenyataan yang kita tuju itu berbeda gitu. Insya Allah. Kenyataan yang kita tuju ternyata berbeda. Beda gitu. Padahal mereka tuh cucu memang banget. Tapi dramanya belum selesai ya. Kita nggak tahu apakah ada yang akan ini gitu. Oke, nanti kalau udah selesai Kita bahas lagi. Apa kita bahas drama gitu ya? Fa, kamu nggak suka nonton drama tapi ya. ya boleh deh drama. Nanti aku nontonnya dari YouTube. Oh iya, kan ada yang itu ya, ada yang yang recap gitu kan. Satu episode jadi 12 menit. Ya boleh deh kapan-kapan drama, kapan-kapan film, puisi. Karena menurutku apa aja sih puisi. Ya bener sih, kadang tuh ada film yang kayak kalau dibahas kagak ada habisnya. Jadi podcast kita durasinya 5 jam nih. Iya. Duitnya makin banyak. Wah, padahal belum ada. Makanya guys, jangan lupa di-follow podcast kita. Di-share di grup RT. Grup WhatsApp. Hoax. Oke. Berarti balik lagi ya, Ci. Pun mencari pasangan tuh cari ya cara pandang kenyataannya tuh sama daripada berantem. Iya, bukan berarti kayak si kaya dan si miskin nggak bisa bersatu, bukan. Maksudnya bukan itu ya, karena tadi penggambarnya si kaya dan si miskin ya. Cara pandangnya ya sis ya lebih ke yang ditujunya sama gitu. Kayak bayangin kamu pengen hidupnya si ceweknya itu dia saking karena dia nggak punya uang, jadi dia harus mengejar beasiswa, harus belajar sambil dia part time. Jadi kalau di Korea kan kayak dia jadi jaga-jaga toko gitu-gitu kan. Sedangkan si cowoknya yang nggak ada kerjaan apa-apa, dia hidupnya senang gitu, terus ngangguin ceweknya main, ayo kita main gitu ya. Maksudnya kenyataan yang kita hadapi itu berbeda gitu. Kita tidak saling menuju gitu loh. Aduh. Ya kalau mau diobrolin lagi bisa tuh loh. Jangan putus dulu lah, diobrolin dulu lah. Iya, tapi aku ngeliat di ceritanya adalah yang mutusin tuh ceweknya. Karena si ceweknya terlalu egois untuk mengakui keinsecurean dia gitu, bahwa dia sebenarnya insecure gitu. Kenyataan kita berbeda gitu. Dan ya itu. Tapi ya udahlah, kita jadi bahas dramanya next. Oke, nanti next time kita bahas lebih lanjut lagi ya, Winis. Makanya yang tahu dramanya komen. Ya, saya pun tidak tahu, jadi bantu ya. Oke, kita ini lirik selanjutnya.
bahas kan. Jadi Iya. yang bagian tadi terakhir aja. Aku lihat yang ini ya. Tadi tuh dia bilang, I've never hugging myself before gitu. Maksudnya dia nggak pernah meluk dirinya sebelumnya gitu. Sekarang aku akan meluknya dengan erat dan bilang kayak malam ini kita istirahat aja gitu. Kita harus relax malam ini dan membuat diriku nyaman gitu, bikin nyaman lah diriku gitu. Nah, kan udah panjang ya perjalanannya tadi gitu. Kayak ya udah, aku sebenarnya dulu nggak pernah. Ya sekarang aku mau merelax diriku dulu, bilang everything will be okay. Kita boleh boleh mengeluarkan semuanya malam ini gitu, dan ya nggak apa-apa untuk menurutku ya, it's okay to cry. Menurutku dari bahasan dari yang tadi ya gitu, it's okay to cry malam ini gitu, dan malam ini kita bisa maksudnya bukan relax ya, maksudnya mengeluarkan semuanya gitu, dan ya berharap besok akan jadi baik-baik saja gitu. Ya Allah, berharap doang. Tapi kamu pernah nggak sih yang kayak saat habis nangis gitu, habis kayak ya udah habis kayak nangis hebat gitu kan, nangis hebat bahasanya kayak alay banget ya, menangis hebat gitu. Habis itu pada akhirnya kita ngerasa kayak emang sulit gitu ya untuk maksudnya kayak kita ngerasa kayak aduh permasalahannya emang sulit sih gitu. Terus pada akhirnya kita cuma berdoa, ya Allah semoga besok baik-baik aja ya gitu, kayak ya udah semoga kenyataan besok tidak seperti yang aku bayangin gitu, kayak gitu. Pada akhirnya kayak ya udahlah aku serahkan gitu, karena emang ya kita nggak punya kuasa itu gitu menurutku. Kamu pernah kayak gitu? Lupa sih. Lupa sih. Nggak membantu banget jawabannya. Tapi pasti pernah, karena saking nggak ngerti harus minta apa. Mau minta ini tapi nanti akunya gini, mau minta ini tapi nantinya bla bla bla. Karena tadi clueless tadi mungkin ya. Akhirnya cuman kayak minta dikuatin. Kalau ini aku pernah lihat di mana ya? Apa ya? Entah di YouTube atau di mana gitu. Di endingnya dia bilang nih, yaudah ya Allah tolong atur gitu. Tolong atur gitu kayak. Atur aja bos gitu. Tolong gitu. Kayak gitu. Kayak saking kayak udah gitu. Oh bukan, salah satu postingan Instagram temanku kayak salah. Terus di captionnya bilang, kayak dia bilang di slide-nya gitu. Pokoknya yang recap 2021 gitu, terus dia bilang 2022 tolong aturin aja gitu. Oke. Aku sudah tidak ini, tolong aturin aja gitu. Tolong diatur ya gitu. Berserah dong itu, bagian dari berserah. Berserah gitu. Itu judul podcast kita hari ini, aturin. Aturin, tolong diaturin aja ya. Tolong diatur aja. Kayak punya bawahan aja. Astagfirullahaladzim. Tapi ya, karena mungkin kita nggak tahu deh. Kalau posisiku pas itu karena aku nggak ngerti, aku harus mendefinisikan hal yang baik buat aku tuh apa, gimana. Jadi aku minta kayak ya udah apapun itu dikuatin aja gitu, dan semoga aku bisa ngejalaninnya dengan senang. Udah gitu aja deh. Tapi ya mungkin semua orang akan ada detik itu sih, benar-benar berserah. Aduh, pada akhirnya kita kayak ya udah aturin aja ya Allah gitu. Tapi bukan berarti ini ya nggak berusaha ya. Benar, lebih ke kayak apa sih, kalau aku mikirnya kayak supaya kita tuh, aku nggak ngerti, mungkin supaya imajinasi kita nggak kemana-mana sih. Kalau ekspektasi, ya ekspektasi imajinasi kita nggak kemana-mana. Karena takut terlalu tinggi atau terlalu ribet gitu. Jadi kayak yaudah atur aja baiknya gimana deh. Gitu sih. Oke, semangat. Mari ngekos. Tadi mari ngekos. Next ya. Ya, sampai ini terakhir nggak apa-apa. Sampai terakhirnya. Iya. Aku baru nggak setiap akhir bait itu ada tanda bulat sama cet. Apa itu? Oh yang iya. ini, bukan. Oh, yang iya. ini, lihat nggak? Tahu. Nah itu. Oke. Sampai terakhir ya ini berarti ya? Ya. Oke.
Lirik terakhirnya dia bilang, so go ahead and cry. Cry. Jadi dari tadi dia cerita itu, ya udah nangis aja gitu. Habis itu tolong aturin gitu. Aturin. Mari ngekos. Oke, jadi intinya it's okay untuk mengekspresikan lewat nangis, gitu ya. Diselesaikan aja. Maksudnya ya udah nangis aja. It's not a sin. It's not a sin. Ya udah gitu. Ya udah kita keluarin malam ini. Ayo gitu ya. Nangis aja malam ini gitu. Biar apa ya? Biar rilis. BTW nih ya, aku tadi baru ngeh kamu bilang setiap selesai baitnya ada ininya gitu. Itu tuh kayak gini loh Pak, aku baru ngeh, oh ternyata iya kayak puisi gitu loh, kayak bukan puisi, pantun yang belakangnya sama gitu, liriknya tuh yang endingnya sama, jadi makanya ada yo-yo-nya di belakang gitu loh. Kalau ini kan liriknya gitu, nah yo-yo semua kan lah, makanya tadi ini juga sama gitu, like puisi gitu. Oke deh. Makasih. Eoni. Yeah. Aku bisa kan bahasa Korea? Apa yang kamu bisa? Enggak, aku takut salah. Aku takut salah aturin. Tolong atur. Oke, gitu. Kamu ada tambahan nggak terkait yang terakhir ini tadi? Go ahead and cry. Apa ya? Mau bilang apa ya? Karena menangis adalah bagian dari pekerjaanku ya. Jadi kayak ya udah biasa aja. Kadang tuh kalau nangis itu bikin ngantuk. Jadi kalau pas mau ngerjain tugas jangan nangis. Nangisnya habis ngerjain tugas aja. Gitu. Oh iya, bikin ngantuk ya? Iya. Ya, karena energi kita habis ya. Karena matanya basah jadinya ngantuk. Nggak tahu deh. Tapi kan kalau mata basah jadinya kayak melek kalau kita biar dibangun. Mungkin kenyataan tentang menangis kita berbeda nih berarti. Nggak cocok, kita putus aja. Coba, anjir, jangan. Cobalah kamu sekali-kali kayak bikin ngantuk, Ci. Nangis tuh beneran. Beneran ya? Iya. Oh iya sih, dulu aku habis dimarahin orang tuaku, terus nangis di bantal, terus habis itu ngantuk. Tidur. Habis itu udah baik-baik lagi dunia aku. Aku kayak gitu. Aku orangnya, ini loh, apa namanya, kalau dimarahin orang tua tuh nggak yang, oh kok jadi cerita aku sih. Jadi gini, ada kakakku tuh tipe yang kalau misalnya dimarahin, terus dia nangis, dia bisa 3 hari tuh nggak nyapa orang tuaku gitu. Bukan nggak nyapa ya, hatinya tuh nggak baik gitu sama 3 hari itu. Kalau aku selesai nangis, habis itu aku sapa lagi. Udah, everything, kayak udah. Midnight blue ya. Iya. Night blue. Kan night blue itu nggak sering. Iya. Maghrib kan, midnight. Kok maghrib, midnight? Apaan sih nih orang? Itu bukannya ini ya, tengah-tengah. Tengah malam. Kok maghrib? Karena ngeliat gambarnya nih, kayak masih maghrib. Oh iya. Tapi kan udah di atas bulannya. Ya. Kita bahas midnight. Oh my God. Tapi sebenarnya masih belum ngerti kenapa judulnya Midnight Blue ya. Kayak Midnight and Blue. Sepertiga malam kali maksudnya. Kan iya. makin terang tuh biru kan warnanya. Kalau malam kan hitam. Iya benar-benar. Iya benar. Iya, jangan-jangan ini dia bikin lagunya bareng Mbak Yura. Tenang. Iyalah, suka BDSM berarti. Iya. Berdoa di sepertiga malam, pandai. Gitu maksudnya. Iya berdoa ketika malam. Iya. Maksudnya kayaknya apa namanya, suka tahajud gitu. Suka tahayul. Oke, baiklah. Apa nih, kamu mau nambahin apa? Nggak tahu. Oke. Walaupun aku ala-ala tapi jangan cari partner lain ya. Ya aku sudah menerima diriku loh. Oh iya, benar. I'm fine with that. Baiklah. Kuat banget nih. Gitu. Oke. Sip. Itu lagunya. Jadi lagunya Mas BI, bukan. Hans ini udah kali. Gitu, tentang Midnight Blue yang memang bisa jadi comfort
uplifting song for you guys untuk lebih semangat lagi, dan if you have problem just cry. Just cry. Jadi Sambil solusinya muter adalah cry. Iya. Bener loh aku. Enggak usah jadi. Iya sih, maksudnya kalau aku dengar lagu itu kayak pengen nangis gitu loh, kayak mengingat masa-masa aku pernah mendengar lagu ini terus nangis. Ya. Ya, kan menangis dengan gaya kan. Iya. Kayaknya adalah itu. Gitu. Oke. Oke. Apaan dah? Oh ya, closing ya, saya ya. Anda MC-nya. Oke, Winnie, terima kasih sudah menonton dan mendengar ocehan kami, kesotoyan kami mengenai lagu ini. Sebetulnya kita juga masih, aku sama si Cici ini juga masih belajar gitu. Jadi kalau misalkan Anda masukan tentang another opinion tentang lagu ini, kasih tahu aja, karena kita emang pengen tahu, bukan pengen sotoy. Jadi biar makin komprehensif pengetahuan kita tentang lagu ini, karena bakal ditanyain nanti di akhirat. Yap, benar. Ini cuma pemahaman kita. Oke. Iya gitu. Oke, jadi sampai sini dulu ya. Besok nonton lagi, dengerin lagi di Spotify. Dah. Bye.